Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik. Ustaz, ana mau bertanya, kalau visi dan misi yang kita buat untuk diri sendiri maupun keluarga, apakah termasuk ke dalam pikiran yang akan membawa kepada pintu maksiat? Dan bagaimana dengan pikiran yang dituangkan dalam buku? Dan bagaimana dengan pikiran yang dituangkan dalam buku yang berisi cerita fiktif? Cerita fiktif hayalan. Cerita fiktif hayalan. Untuk apa hidup di cerita fiktif? Dan untuk apa menghiasi dunia dengan cerita fiktif? Memberikan semangat? Apakah tidak cukup Al-Quran dan hadis? Apakah tidak cukup cerita tentang surga? Untuk semua itu, agama kita tidak butuh cerita dusta untuk membuat orang lain semangat. Syariat kita tidak membutuhkan kata-kata dusta untuk kemudian menegakkannya dan meninggikannya. Maka dongeng-dongeng fiktif itu jauhkan. Kembalilah ke dalam dunia nyata. Cerita nyata banyak untuk diceritakan dan diambil ibrah dan pelajaran. Apakah kita tinggalkan semua itu? Adapun visi dan misi untuk diri dan keluarga, seperti yang tadi kita katakan, bahwa ada orang yang memasukkan pikirannya, dalam pikirannya suatu yang khayal, dan ada orang yang hakikat, suatu yang benar-benar ada. Manakala visi dan misi adalah sesuatu yang khayalan, maka ini tercela. Dan manakala dia suatu yang nyata, maka tidak tercela. Dan kita tahu mana yang sekedar khayalan. Usia sudah 55 tahun, sudah sakit-sakitan, PNS pun tidak, kemudian menghayal jadi presiden, memiliki visi dan misi ingin menjadi presiden. Dunia hayalan. Dunia hayal. Wallahu ta'ala alam. Intinya adalah, pada dasarnya fikiran itu terbagi dua, seperti yang dibahas dari awal. Mabda'ul khairi wa syarr. Asal usul datangnya kebaikan dan keburukan. Asal usul datangnya kebaikan dan keburukan. Dan jangan hanyut dalam pikiran yang akan membawa kita kepada keburukan. Hanyutkan diri di dalam pikiran-pikiran di dunia nyata. Memikirkan sesuatu yang real di dunia nyata, yang satu yang harus didapatkan, yang bisa dihasilkan, bukan sesuatu yang adalah hal yang fiktif. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Yanuarto. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, bismillah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, jika kita dahulu pernah berbuat maksiat, terus hingga kini masih teringat dosa dan maksiat tersebut, apakah ini juga bagian dari kita kena syubhat dari pikiran kita sendiri? Itu namanya bukan kena syubhat. Itu namanya kena syahwat. Itu namanya bukan terkena syubhat, namun terkena syahwat. Naam. Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan dahulu datang dari syahwat kita. Dan sekarang syahwat itu melambai-lambai. Syahwat itu mengajak, syahwat itu merayu untuk dia didatangi lagi. Ya, maka kita terkena himbauan daripada syahwat. Nah, dan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pertolongan di dalam doa-doa kita, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak lagi mengikuti ajakan daripada syahwat tersebut.